Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat mengumpulkan data dari pasien dengan kehamilan kembar 3. Pasien memiliki anak berusia 3 tahun yang lahir pada usia gestasi 39 minggu. Manakah dokumentasi perawat terhadap status gravid dan para pada klien tersebut? A. Gravida 1, para 1. B. Gravida 2, para 1. C. Gravida 2, para 2. D. Gravida 3, para 2. A. Gravida 3, para 3. Jawaban B. Gravida 2, para 1. Pembahasan. Gravida adalah perempuan yang telah hamil tanpa memperhatikan usia kehamilan. Parity adalah jumlah kelahiran setelah usia gestasi 20 minggu tidak menggambarkan jumlah janin atau bayi. Soal nomor 2 P3K Perawat. Perawat sedang memeriksa tanda persalinan pasti dan tidak pasti pada pasien multipara. Perawat dapat menyimpulkan bahwa pasien mengerti tanda persalinan pasti jika pasien menggunakan kalimat yang mana? A. Kontraksi akan saya rasakan di daerah perut. B. Saya akan merasa mual saat mendekati persalinan. C. Saya tidak akan melahirkan sampai bayi saya turun. E. Kontraksi saya akan lebih tidak nyeri jika saya berjalan-jalan. Kontraksi saya akan meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Jawaban? Kontraksi saya akan meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Pembahasan. Tanda persalinan pasti adalah saat kontraksi meningkat baik durasi maupun intensitasnya. Penurunan janin dikenal sebagai ingijun dan muncul saat janin turun ke daerah pelvis 2 minggu sebelum tanggal taksiran partus. Kontraksi terasa di daerah perut dan kontraksi yang menurun saat berjalan-jalan adalah tanda persalinan tidak pasti. Soal nomor 3 P3K Perawat. Perawat di ruang nifas merawat pasien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah risiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada pasien? Infeksi. B. Perdarahan. C. Hipertensi kronis. D. Gagal ginjal akut. D. Disseminated intravascular coagulation, kelainan pembekuan darah intravena. Jawaban B. Perdarahan. Pembahasan. Pada plasenta previa, plasenta terletak pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, dan bagian ini lebih rentan terjadi perdarahan. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang perempuan berusia 66 tahun dengan paus fraktur tibia dextra dan sinistra mengeluh nyeri dan sulit bergerak untuk berpindah tempat. Saat ke kamar mandi, pasien harus menggunakan kursi roda. Pasien juga memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan bak dan bab, mandi serta berpakaian. Pasien hanya dapat melakukan makan dan minum sendiri. Apakah penilaian indeks CATS yang tepat pada kasus A. Indeks CATS B. B. Indeks CATS C. C. Indeks CATS E. D. Indeks CATS F. I. Indeks CATS D. Jawaban D. Indeks CATS F. Pembahasan. Data fokus. Pasien hanya bisa melakukan makan dan minum sendiri, sedangkan untuk mandi, berpakaian, bak atau bab dan perpindah tempat harus memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, penilaian indeks CATS yang tepat adalah indeks CATS F, yaitu pasien dapat melakukan kemandirian dalam yaitu makan dan minum dan tergantung pada aktivitas mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah dan satu fungsi lain. Soal nomor 5 P3K Perawat. Seorang lansia berusia 72 tahun datang ke Poli Paru Rumah Sakit. Pasien telah direncanakan untuk pemeriksaan bidia 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian.
Pasien mengatakan batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu, sulit mengeluarkan dahak dan saat batuk yang keluar hanya air ludah. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat? A. Melatih teknik napas dalam. B. Memonitor tanda-tanda vital. C. Mengajarkan pasien batuk efektif. D. Menganjurkan pasien untuk minum air hangat. E. Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Jawaban C. Mengajarkan pasien batuk efektif. Pembahasan. Data fokus. Pasien batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu, sulit mengeluarkan dahak dan saat batuk yang keluar hanya air ludah. Dari data tersebut ini menandakan bahwa adanya masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan pasien untuk membersihkan sikrit atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perempuan berusia 80 tahun didatangi perawat puskesmas dengan keluhan baru saja keluar dari rumah sakit karena sesak napas. Pasien mendapatkan terapi obat-obatan dan oksigen 3 liter. Menit, perawat memberikan edukasi pada keluarga mengenai fungsi oksigen dan posisi pemberian yang tepat pada pasien. Apakah setting layanan keperawatan pada kasus di atas? Home care. B. Acute care. C. Day service. D. Respite care. E. Nursing home. Jawaban A. Home care. Pembahasan. Layanan keperawatan yang dilakukan di rumah dengan perawat dan petugas kesehatan lainnya datang berkunjung. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.